Ya, saya sudah turn on kan kameranya, Pak, tapi tidak muncul. Oh, mungkin agak lambat. Ya, sorry. Ya, selamat pagi. Pak Teguh, yang saya mau tanyakan itu mengenai emiten yang ada di bursa itu kan sudah 800 lebih, mungkin sebentar lagi 900-an. Nah, dari sekian banyak itu kan Pak, ada yang memang bagus kinerjanya, ada yang tidak. Nah, untuk men-screening ini Pak, untuk mempermudah kami, kira-kira dari pengalaman Pak Teguh, dari awal sampai saat ini, bisa enggak kami dikasih gambarannya Pak, emiten mana saja, baik secara grup atau personal, yang perlu kita hindari. Apakah itu terkait dari CGC-nya yang jelek Pak, laporan keuangannya yang tidak jujur, atau sahamnya yang biasa digoreng-goreng, yang suka right issue, atau perusahaannya rugi terus. Seperti itu Pak. Terima kasih. Saya jawab ya. Sebenarnya Pak Andreas, beberapa orang justru suka saham-saham seperti itu. Karena itu memacu adrenalin. Ya. Kita beli hari ini, besok langsung ARA. Siapa yang nggak senang, ya kan? Jadi apa namanya, orang malah saya bilang hindari saham gorengan, tapi mereka justru melakukan sebaliknya. Mereka berburu saham-saham gorengan. Makanya para bandar-bandar itu nggak pernah ada matinya, karena saham-saham yang mereka goreng itu akan selalu ada peminatnya. Kalau saya bilang begini, kayak misalnya kita nonton sepak bola, kalau saya nih, saya menikmati menonton sepak bola. Tapi orang bilang nggak seru kalau nonton bola nggak pakai taruhan. Harus pakai taruhan dulu gitu loh. Baru kita seru seperti itu. Di saham juga sama. Tujuan kita berinvestasi, tapi ada banyak orang yang justru menjadikannya sebagai spekulasi. Tapi oke, let's say katakanlah Pak Andreas sama seperti saya. Kita mau berinvestasi yang benar. Kita mau menghindari saham-saham yang gak jelas seperti itu. Nah, kalau saya sebutin, sebenarnya banyak sekali Pak. Banyak sekali. Dulu ada grup Bakri. Ya sampai sekarang masih ada ya, grup Bakri. Cuman kalau dulu itu nggak cuman Bumi yang naik turun nggak jelas. Saham-sahamnya dia yang lain ya, BNBR, Energi Mega Persada, UNSP, Bakri Sumatera Plantation, dan seterusnya. Sekarang semuanya rugi. Orang retail beli saham Bakri pasti rugi ujungnya. Meskipun awal-awal sempat untung gitu. Dan sekarang tinggal Bumi doang. Lalu dulu ada grup Beni Cokro. Tapi ya Beni Cokronya sudah ditangkap. Ya sekarang saham-sahamnya udah gocap semua. Udah mati gitu. Tapi nggak di listing juga. Masih ada. Lalu ada Heru Hidayat. Ini juga sama kasusnya Jiwasraya waktu itu. Itu saya nggak kenal ya, meskipun nama belakang saya sama. Nah, di luar itu, Haritanu ya, grup MNC. Bedanya kalau grup MNC ini mainnya lebih rapih lah. Mereka nggak ngotak-ngatik BUMN kayak Jiwasraya segala macam. Yang diincar retail saja, jadi ya nggak pernah sampai kena kasus hukum atau apa-apa gitu. Tapi ya sahamnya sama digoreng-goreng seperti itu. Dan yang terakhir, saham-saham IPO Pak. Sekarang ini semuanya kayak gitu. Semuanya kayak gitu. Coba aja lihat. Digoreng, habis itu turun, melayang-layang. WIRG ya, Net TV, film, itu baru sedikit ya yang saya sebutkan yang memang booming, ramai. Tapi saham-saham yang lain juga. Oh, yang kemarin juga yang Elzata itu apa ya? Sebentar. Kodenya apa itu? Oh, Zata. Ini kan sebenarnya perusahaan yang saya kasih lihat ya Pak Andreas. Nah, kelihatan di sini chartnya Pak Andreas? Kelihatan? Sementara proses Pak. Kelihatan nggak chartnya? Sementara proses ini Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Oke. Nah, kalau Anda perhatikan. Iya, saya agak lama sedikit Pak. Iya. Mungkin koneksinya saja itu. Tapi dari sini bisa kelihatan. Kalau Anda perhatikan. Oke, iya sudah muncul Pak. Saham-saham IPO itu tipikalnya pergerakannya seperti ini. Ya,
dia IPO dari 135, lalu dia ARA 3 hari atau bahkan seminggu naik terus. Nah, begitu dia di atas ini, orang-orang pada heboh beli jual. Nah, pada saat itulah owner jualan, habis turun. Dan ini biasanya sejak awal valuasinya mahal, kinerjanya jelek, dan seterusnya. Meskipun mungkin perusahaannya ada, bagus, punya nama besar dan seterusnya, tapi semua perusahaan IPO saya lihat seperti itu. Lalu ada yang namanya coal. Ini kan katanya batu bara nih ya, memanfaatkan booming batu bara, dia dikerek terbang dari harga 135 sampai mentok 560. Nah, pas di sini ya udah bandarnya jualan, distribusi. Yang beli retail. Habis itu ujungnya turun sampai mentok di harga segini. Lalu ada lagi WIRG. Nah ini ya. Ini yang paling gila mungkin. Dari harga 100 perak dia sampai 1.300. Habis itu jualan bandarnya, habis itu turun. Tapi intinya semuanya seperti itu. Dan kalau misalnya sejak awal sudah seperti ini, ya udah, ini sih berarti cuman IPO untuk menjebak investor retail saja gitu loh, untuk kita masuk lalu nyangkut kemudian di situ. ADMR, ya. Padahal ini anaknya batubara, anaknya Adaronya sendiri sih sebenarnya bagus, tapi dia waktu IPO dari harga 135 dia naik sampai hampir 3.000, ya habis itu sekarang turun lagi. Lalu bandarnya kemudian jualan di harga atas di situ. Kata kuncinya Pak, nah ini nih. Saya sudah sering bilang bahwa saham-saham saya meskipun banyak yang naik sampai 100%, 200%, tapi kenaikannya tidak sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu. Enggak, agak lama. Dan biasanya juga enggak arah. Jadi naik 100% itu adalah total kenaikan dalam waktu 6 bulan misalnya. Jadi selama 6 bulan itu naiknya pelan-pelan. Gitu. Kalau Anda melihat saham yang valuasinya sangat tinggi, nggak tahu ini bagusnya di mana, tiba-tiba dia arah. Nggak cuma sehari, tapi 2 hari atau 3 hari berturut-turut, sehingga jadi perhatian semua orang, itu gorengan Pak. Dan kalau misalnya kita ketemu saham seperti itu, BMTR contohnya, yang tadi saya tunjukkan ya, BMTR ini bukan saham IPO, dia sudah ada lama di pasar modal, tapi coba kita lihat pergerakannya. Waktu, nah ini di sini, tiba-tiba aja dia dari 278 naik ke 446, naik lebih dari 50%, hampir 100%, hanya dalam waktu 1 minggu. Itu udah pasti mainan bandar, gorengan. Itu untuk menjebak investor retail yang FOMO, beli di harga atas, bandarnya jualan, turun lagi, retail rugi. Jadi itu Pak Andarias yang harus kita hindari. Sudah cukup? Saya tambah sedikit Pak Teguh. Jadi seumpama tadi seperti grup MNC, dari semua saham-sahamnya Pak, kalau memang ada satu yang bagus, apakah kita hindari juga? Hindari. Atau bisa kita beli seperti hindari semuanya Pak ya? Saham itu ibarat mobil. Owner itu ibarat supir. Mau mobilnya bagus kayak apa, tapi supirnya ugal-ugalan, ya ujungnya apa? Ujungnya kita tidak akan sampai di tujuan, Pak. Itu sih. Jadi masalah owner ini sangat krusial. Cukup, Pak Andarias. Oke, siap. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih.